Bab 13, saudara yang tersesat. Salah satu hal yang menarik perhatianku di kalangan Kristen adalah banyaknya saudara seiman yang berhenti di tengah jalan. Sebagian kecewa dengan gerejanya, tempat mereka dahulu aktif layani, dan kini tertidur. Yang lain hidup seolah-olah tidak pernah mengenal kebenaran dan tidak pernah diubahkan oleh Yesus. Aku merasakan panggilan yang kuat untuk bekerja dengan saudara-saudara ini dalam upaya membawa mereka kembali kepada Injil yang sejati. Menghadapi mereka yang mengaku mengenal firman Tuhan, itu menantang dan seringkali mematahkan semangat. Sungguh menyedihkan melihat orang-orang yang seharusnya bisa menjadi raksasa iman yang aktif di dalam kerajaan Allah justru puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Dan yang lebih parah, ketika aku mendengar bahwa mereka tidak tertarik untuk memiliki keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Sebagai orang yang selalu optimis, aku selalu berpikir bahwa orang itu belum memahami undangan Tuhan, sebab bagiku siapa yang mengenal kebenaran lalu menolaknya terhukum untuk hidup terpisah dari Allah selama-lamanya. Oke, aku ulangi lagi, sebab kalimat ini adalah kalimat yang keras. Jika engkau mengenal kebenaran lalu menolaknya, dalam arti murtad, engkau terhukum untuk masuk ke neraka, sebab engkau telah menolak keselamatan. Firman Allah menunjukkan kepada kita bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat jauh dari sekadar sebuah pernyataan. Itu sebenarnya adalah sebuah perubahan hidup yang mendalam dan mentransformasi. Keselamatan adalah sebuah proses yang dimulai ketika engkau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidupmu. Tuhan berarti pemilik dan yang tertinggi dalam hidup kita. Tetapi berlanjut seiring engkau membawa Sang Juru Selamat masuk ke dalam hidupmu dan membiarkan Tuhan mengubah hidupmu. Jika perubahan ini tidak terjadi, orang itu sesungguhnya tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah dan akan diperlakukan seperti lalang di antara gandum dalam Matius 13, atau seperti orang yang di dalam perjamuan tidak mengenakan pakaian yang pantas. Kisahnya di Matius pasal 22. Kita tahu bahwa pergumulan ini bukan melawan darah dan daging, melainkan sebuah pergumulan rohani, menyelamatkan, memulihkan, dan memaknai ulang nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup. Saudara-saudara ini adalah kerinduanku, tetapi jauh lebih dari itu adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri yang ingin menjadi Tuhan atas hidup kita. Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, kalau di antaramu ada seseorang yang tidak mengikuti lagi ajaran dari Allah, lalu ada seorang yang lain yang membuat orang itu kembali kepada Allah. Ingatlah ayat ini. Orang yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang salah, orang itu menyelamatkan jiwa orang berdosa itu dari kematian dan menyebabkan banyak dosa diampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua.